Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salam dengan NIM 2304111000133. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas mengenai pengembangan aplikasi web, yaitu tentang database. Untuk ketentuan tugasnya, pertama, kita akan membuat tabel bebas minimal 5 kolom. Ketentuan kedua, memasukkan data dengan SQL insert minimal 15 data. Ketiga, dengan menggunakan PHP, sajikan dalam bentuk tabel, tambahkan kolom, nomor urut, paling kiri, dan header kolom. Ketentuan terakhir, berikan CSS warna untuk header dan bagian baris. Selanjutnya kita langsung ke tutorialnya. Kita buka aplikasi server kita. Di sini saya menggunakan SAMPP. Selanjutnya kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk tampilan awal seperti ini, kita nyalakan terlebih dahulu pada bagian Apache dan SQL. Untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, itu ditandai dengan ada background hijau pada bagian nama Apache dan MySQL. Untuk selanjutnya kita pergi ke PHP MyAdmin. Di sini ada dua cara yang saya ketahui mengenai pergi ke PHP admin. Pertama kita bisa klikkan admin, atau di sini kita gunakan localhost PHP MyAdmin. Seperti ini yang menggunakan admin langsung dari aplikasi SAMPP, dan ini untuk menggunakan browser localhost PHP MyAdmin. Sebetulnya sama saja, cuman saya di sini ingin memberitahu cara yang saya ketahui. Kita close salah satunya. Seperti ini tampilan PHP MyAdmin ketika kita akan membuat database. Untuk membuat database, kita klikkan di sini database. Lalu di sini kita isi nama database kita. Misal di sini latihan. Setelah itu kita klik create. Nah, akan muncul apabila kita berhasil menginputkan nama database kita. Sebenarnya di sini kita beri nama pada tabel kita. Di sini saya akan isikan mahasiswa. Untuk kolom, karena sesuai ketentuan tugas saya itu minimal 5 kolom, kita set 5, lalu kita create. Selanjutnya kita akan diberi tampilan seperti ini, di mana gunanya untuk mengisi kolom-kolom kita yang kita set tadi. Untuk kolom yang pertama saya isikan nomor, di mana nomor ini tipe datanya itu integer, dan pada nomor ini saya akan aktifkan auto increment di sini. Gunanya apa? Gunanya ketika kita menginputkan atau menginsertkan data, itu pada bagian nomor otomatis akan menambah 1, 1, 1 dan seterusnya. Hanya di sini saya akan beri name, tipe datanya varchar. Untuk panjangnya 25. Selanjutnya nama, di sini varchar, tipe datanya, untuk panjangnya 50. Teman-teman bisa gunakan lebih panjang dari ini atau lebih pendek dari ini, sesuai kebutuhan. Di sini saya akan kasihkan prodi. Tipe datanya varchar juga, panjangnya 50. Selanjutnya fakultas. Tipe datanya varchar dan panjangnya 50. Selanjutnya kita
save apabila telah mengisikan semua pada bagian tabel-tabel di bagian ini. Kita save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tabel struktur, di mana struktur tabel kita yang buat tadi. Pertama, ada kolom pertama yaitu nomor, NIM, nama, prodi, dan fakultas. Untuk bagian nomor itu di auto increment. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghubungkan dengan file PHP, di mana file PHP ini gunanya untuk ngecek koneksi, ngecek query, dan akan menampilkan data-data yang diinsertkan dari database ini. Pertama, kita pergi ke file kita pergi ke SAM.pp. Di sini selanjutnya kita pergi ke htdoc. Di sini saya akan membuat file di mana file ini akan membuat folder di mana folder ini akan menampung file PHP-nya. Misal di sini kita buat file latihan. Ini. Selanjutnya kita buka code editor kita masing-masing. Setelah buka code editor, kita buka folder kita yang buat tadi. Terletak pada bagian SAM.pp, htdocs, dan atas nama file latihan, atas nama folder latihan. Setelah pada bagian ini kita buat file bebas dengan nama apa aja, yang penting formatnya PHP. Nah, pada bagian file PHP, seperti yang saya katakan tadi, bahwa file PHP ini berisi untuk ngecek koneksi, ngecek query, apakah ada atau tidak, dan akan menampilkan data-data dalam bentuk tabel. Sebelum itu kita buat tag pembuka PHP. Dan kita buat variabel host, di mana untuk SAM.pp hostnya itu localhost. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat user, password, dan nama variabel dari nama database kita. User di SAM.pp itu otomatis root. Untuk password, kita bisa kosongkan terlebih dahulu atau kita mengeset passwordnya. Tetapi di sini saya mengosongkan password. Selanjutnya kita buat variabel db database, di mana isinya itu nama database kita. Selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengecek koneksi. Kita beri komen di sini, cek koneksi. Untuk mengecek koneksi, kita buat variabel dahulu, yang isinya itu fungsi dalam PHP MySQL connect, di mana di dalam fungsi PHP ini berisi parameter variabel yang kita buat tadi.
Selanjutnya untuk mengecek koneksi kita gunakan percabangan if. Kita cek apakah ada koneksi. Jika tidak ada, maka akan tampilkan koneksi gagal. Itu menggunakan tag koneksi gagal seperti ini. Selanjutnya untuk kondisi di mana koneksi itu berhasil, kita buat else di sini. Kita akan tampilkan koneksi berhasil. Nah, seperti ini. Untuk ngeceknya kita sama ke localhost kita. Kita arahkan ke nama folder kita latihan. Nah, seperti ini apabila koneksi dari PHP ke localhost kita ke database kita berhasil. Akan muncul tampilan koneksi berhasil. Karena di sini saya tidak membutuhkan else ini, kita hapus. Selanjutnya kita akan mengecek query, di mana query ini akan mengambil data dari database kita. Kita di sini kasih komen check query. Setelah itu kita buat variabel query yang mana isinya itu berupa fungsi dalam PHP, di mana gunanya untuk mengambil data di dalam database kita menggunakan select bintang from nama tabel kita. Selanjutnya buat variabel result. Kita gunakan fungsi mysqli query. Dalam parameternya itu berisi koneksi dan query. Kita gunakan if juga untuk ngecek apakah query berhasil atau tidak. Result kita tampilkan pesan query gagal. Kita cek terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya tidak menampilkan else atau query berhasil, jadi tampilannya kosong. Tetapi ini berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel, di mana tabel ini nantinya akan menampung data-data yang diinputkan di database. Pertama kita buat struktur dari HTML. Kita ubah pada bagian title data mahasiswa. Nah, pada bagian body ini akan berisi tabel dan data-data yang diinputkan di database. Kita bungkus dalam div. Itu kita kasih judul H2 data mahasiswa, dan setelah itu kita kasih
tabel. Di dalam tabel itu ada TR, dan di dalam TR itu ada TH, tabel heading, sebanyak 5 sesuai kolom. Pertama ini nomor, kedua nama, ketiga itu prodi, maaf di sini kedua itu name, ketiga itu berisi nama, keempat baru prodi, dan kolom yang terakhir, tabel heading yang terakhir itu fakultas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat di mana agar data-data yang diinputkan itu berada di bawahnya tabel heading. Itu kita gunakan PHP. Pertama, kita inisialisasi variabel 0 itu sama dengan 1, karena pada bagian nomor itu dimulainya dari 1 bukan 0. Dan kita cek menggunakan fungsi PHP nantinya, yaitu MySQLi 6 row. Itu mengecek apakah pada bagian baris di bawahnya tabel heading itu ada data atau tidak. Jika ada, maka nanti akan di looping sebanyak data tersebut dan akan ditampilkan. Untuk kodenya seperti ini. Untuk parameter pada fungsi ini kita isikan result, karena result ini nantinya yang akan ditampilkan. Dicek apakah result itu lebih dari 0, artinya ada data. Jika ada, maka sesuai perkataan saya tadi itu di looping. Nah, pada bagian row kita gunakan fungsi MySQL fetch assort. Ini digunakan untuk melooping pada result. Setelah di looping, nantinya itu kita akan tampilkan pada bagian di bawah tabel heading akan menampilkan TR baru, yaitu berisi TD. TD-nya ini berisi nomor, NIM, nama, prodi, fakultas. Kita di sini gunakan echo untuk menampilkan. Lalu kita buat TR dan TD sebanyak 5. Nah, pada TD yang pertama itu
berisi nomor, di mana nomor ini akan diinkremen dimulai dari 1 sesuai inisialisasi variabel tadi. Selanjutnya kita isikan TD yang kedua. Nah, pada bagian TD yang kedua itu berisi array name yang diinputkan dari database kita menggunakan baris. Selanjutnya tinggal yang nama, prodi, dan fakultas. Kita kopikan di sini. Kita ubah nama, prodi, fakultas. Kita coba cek. Nah, atau kita coba insertkan satu data saja untuk mengeceknya. Sebelum itu kita coba di sini kasih else, yaitu pesan apabila datanya itu tidak ada. Kita coba kasih pesan echo. Kita kasih pesan di dalam tr dan td-nya itu akan digabungkan sebanyak 5 atau di call span. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika tidak ada data, itu akan menampilkan kesan bagian else ini, tidak ada data. Dan nantinya, pada bagian tabel datanya itu akan di call span 5. Artinya, di sini akan digabungkan sebanyak 5. Untuk memunculkan border dari tabel tersebut, nantinya kita akan menggunakan setel di bagian sini. Sebelum itu, kita coba cek terlebih dahulu. Kita akan mencoba menginputkan satu data saja. Nama, prodi, informatika, fakultas teknik. Kita coba tambahkan data. Nah, apabila ada tampilan seperti ini bahwa menampilkan data berhasil diinputkan, kita coba ke PHP-nya, kita refresh. Nah, seperti ini apabila kita menginputkan data dan akan ditampilkan di PHP kita pada nomor 1, selanjutnya ini nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, untuk memberikan border dan styling pada bagian warna tabel heading dan tabel baris, itu saya menggunakan PHP, di mana PHP-nya di dalam
folder di dalam struktur HTML atau disebut PHP atau disebut style internal, CSS internal. Langsung saja kita coba ke style internal, yang mana gunanya untuk memberi warna dan memberi border. Sebelum itu, kita atur pada bagian body, yaitu font, display, dan yang lainnya. Sini saya menggunakan font family. Lalu displaynya itu menggunakan flag agar tampilan pada bagian tabelnya itu memanjang ke samping, bukan ke bawah. Jangan lupa kita tambahkan justify content. Itu kita tekan center. Untuk penjelasannya, pertama kita atur font family itu, saya atur Arial, displaynya flags, justify content itu center agar ada di tengah, align item itu flag start. Artinya bahwa tabel yang kita buat tadi, yang saya buat nantinya akan berada pada bagian atas. Sebenarnya main height ini ukuran 100 view height. Ini akan menyesuaikan dengan layar laptop atau monitor kita. Marginnya kita set 0 agar tidak ada margin pada bagian body. Background colornya kita set warna seperti ini, agak putih tapi agak abu-abu. Lalu kita set paddingnya itu 50 px. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur tabelnya. Tabelnya ini berisi border dan white sama marginnya. Untuk penjelasannya saya selesaikan dulu codingannya. Border,
Nah, pada bagian border kita atur 1 px dan bentuk barisnya itu solid, artinya tidak putus-putus dan warnanya black. Lalu border collapse itu kita atur collapse, nantinya akan digunakan bahwa border ini berbentuk collapse. Lanjut, weight-nya itu 80%, margin atas bawah 0, kiri samping, kiri kanan itu auto. Kita coba cek seperti ini. Selanjutnya kita akan ngeset style pada bagian TH dan TB. Bagian TH dan TB-nya. Nah, pada bagian TH dan TB kita atur bordernya itu sama seperti pada bagian tabel, yaitu border 1px solid warna hitam. Dan pada bagian padding 15px, padding ini digunakan untuk mengasih jarak di dalam tabelnya. Text align ini gunakan left, artinya rata kiri. Kita coba cek. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan memberi warna pada bagian baris di TD. Nah, untuk ngatur bagian baris, di sini saya akan mengatur bagian baris ganjil dan genap. Untuk mengatur baris pada bagian genap, itu kita gunakan PRMPH chart event, di mana event ini untuk bagian genap akan diatur warnanya seperti ini. Sebaliknya untuk pada bagian PR yang bagian ganjil itu gunakan OR. Kita coba cek seperti ini. Karena di sini saya hanya menggunakan satu baris, di sini saya akan coba inputkan terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Untuk bagian header, sesuai ketentuan tugas yang saya katakan tadi bahwa bagian header, bagian tabel heading itu ada ketentuan warna tersendiri. Jadi kita atur di sini pada bagian tabel header itu TH. Kita atur background colornya. Selanjutnya untuk warna fontnya kita atur warna black biar ada kontras dengan warna backgroundnya. Kita coba cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nantinya untuk pada bagian baris yang ganjil itu berwarna ungu, bagian baris berwarna yang genap itu berwarna merah agak oranye. Untuk yang selanjutnya, yang kurang dari sini saya akan mengatur pada tabel heading. Pada bagian heading ini, itu diatur ke tengah. Sini saya coba kasih di sini. Ini salah peletakan. Harusnya di sini. Itu saya menggunakan tadi H2. Kita ubah tes alinnya itu center. Dan margin button. Itu kasih 20 px aja. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Kita atur alin itemnya itu center dan margin button, margin bawahnya itu atur 20 px. Seperti ini tampilannya untuk tugas yang saya katakan tadi, di mana tugasnya itu membuat tabel bebas minimal 5 kolom. Ini ada 5 kolom. Memasukkan data dengan SQL insert minimal 15 data. Di sini saya hanya memasukkan 2, nantinya akan menambahkan lagi. Dan yang keempat itu, yang ketiga itu menggunakan, yang ketiga itu gunakan CSS, itu ngatur header sama baris. Untuk datanya saya akan menginputkan karena sesuai ketentuan tugas itu 15 data. Teman-teman bisa klik pada bagian insert di sini untuk menambahkan data. Untuk proses ini saya akan skip, di mana nantinya akan saya tampilkan sesuai data yang saya inputkan, yaitu datanya berisi 15.
Nah, seperti ini data-data ketika saya telah menginputkan 15 data dari database. Untuk pada bagian header, tabel header itu, tabel heading itu berwarna agak kuning, agak orange. Bagian Untuk bagian tabel baris yang ganjil itu berwarna ungu dan tabel baris yang genap itu berwarna merah. Untuk melihat datanya di dalam database, kita pergi ke browser. Seperti ini data-data yang saya inputkan tadi. Untuk teman-teman yang ingin menghapus atau mengedit, itu tinggal edit di bagian sini dan tombol delete ini untuk mendelete. Seperti ini. Dan untuk edit seperti ini. Misal saya ubah pada bagian nomor 1, NIM-nya itu diubah 39. Dan prodinya akan saya ubah ke mesin. Lalu kita cek. Nah, setelah berubah NIM-nya 39139, prodinya mesin. Seperti itu untuk mengedit. Untuk menghapusnya, kita tinggal klik delete di sini. Atau saya contohkan di sini. Lalu akan muncul pesan apakah Anda ingin menghapus. Apakah Anda real ingin menghapus? Jika ya, tekan OK. Kita cek di sini. Nah, maka datanya akan berkurang 1 karena saya tadi dihapus. Seperti itu hasil dari demonstrasi tugas mengenai database dengan mata kuliah pengembangan aplikasi web. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.